Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, the Honorable Mem Ade Astuti, ST, Eskom MT, as a lecturer the teknologi pembelajaran subjek, and all of my friend. Let me introduce myself. My name is Fitriani. I will explain about pembelajaran kooperatif. Nah, apa sih itu pembelajaran kooperatif? Nah, di sini kita akan mempelajari apa itu pembelajaran kooperatif. Nah, di samping kita mengetahui apa itu pembelajaran kooperatif, kita akan bersama-sama mempelajari apa tujuan, unsur, dan lain-lainnya. Nah, langsung saja ke pengertian pembelajaran kooperatif. Nah, pengertian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok dan interaksi antar siswa. Tujuan pembelajaran kooperatif meliputi 3 tujuan pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Sumber belajar dan pembelajaran berbasis kooperatif learning oleh Dr. Sri Rahayati MPD. Nah, selanjutnya yaitu unsur pembelajaran kooperatif. Nah, di sini ada 4 unsur pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu saling ketergantungan positif interdependence. Nah, unsur ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif ada 2 pertanggungjawaban kelompok. Pertama, mempelajari bahan yang akan ditugaskan pada kelompok, dan yang kedua yaitu menjamin semua anggota kelompok serta secara individual untuk mempelajari bahan yang ditugaskan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu tanggung jawab perseorangan, personal responsibility. Nah, tanggung jawab perseorangan artinya setiap siswa akan merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. Nah, yang ketiga yaitu interaksi tatap muka, face-to-face promotive interaction. Nah, di sini unsur pembelajaran ini sering kita gunakan pada saat kita melakukan pembelajaran offline di kampus. Pada saat kita melakukan pembelajaran presentasi kelompok, nah disinilah terjadi interaksi tatap muka atau face-to-face promotive interaction. Di sini kita saling berinteraksi, memberi pertanyaan, jawaban, saran, dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu partisipasi dan dan yang keempat yaitu partisipasi dan komunikasi, participation communication. Nah, di sini partisipasi dan komunikasi melatih siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Untuk dapat melakukan partisipasi dan komunikasi, siswa perlu dibekali dengan kemampuan berkomunikasi, misalnya cara menyatakan ketidaksetujuan atau cara menyanggah pendapat orang lain secara santun. Nah, yang terakhir yaitu pemrosesan kelompok, group processing. Pemrosesan mengandung arti menilai. Melalui pemrosesan, kelompok dapat diidentifikasi dari urutan atau tahapan kegiatan kelompok dan kegiatan dari anggota kelompok. Siapa di antara anggota kelompok yang sangat membantu dan siapa yang tidak membantu dan siapa yang tidak membantu.
Tujuan pemrosesan anggota kelompok ini berkolaboratif untuk mencapai tujuan kelompok. Nah, sumbernya dari inovasi pembelajaran penulis Prof. Dr. Ratu Rahman MPD. Nah, yang kedua yaitu strategi pembelajaran berorientasi standar pemrosesan pendidikan Prof. Dr. Haji Winasanjaya MPD. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kooperatif. Nah, tujuan seperti pada saat awal tadi saya menjelaskan pengertian kooperatif, di situ juga tertera tujuannya. Nah, di sini tujuannya ada 3. Yang pertama yaitu pencapaian hasil akademik, dan yang kedua penerimaan terhadap perbedaan individu, dan yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan sosial. Sumber Fahyuni Eni Nurdiansyah 2016, Inovasi Model Pembelajaran Sidoarjo Nisa Media Learning Center. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke prosedur pembelajaran kooperatif. Nah, yang pertama itu penjelasan materi. Nah, tahap penjelasan diartikan sebagai pemrosesan penyampaian pokok-pokok materi pelajaran sebelum siswa belajar dan dalam kelompok. Tujuan utama dalam tahap ini adalah pemahaman siswa terhadap pokok materi pembelajaran. Yang kedua yaitu belajar dalam kelompok. Setelah guru menjelaskan gambaran umum tentang pokok-pokok materi pembelajaran, selanjutnya siswa diminta untuk belajar pada kelompok masing-masing yang telah dibentuk sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu penilaian. Nah, penilaian dalam SPK bisa dilakukan dengan tes atau kuis. Tes atau kuis dilakukan baik secara individual maupun secara kelompok. Tes individual nantinya akan memberikan informasi kemampuan setiap siswa, dan tes kelompok akan memberikan informasi kemampuan setiap kelompok. Hasil akhir setiap siswa adalah penggabungan keduanya dan dibagi 2. Nilai setiap kelompok memiliki nilai sama dalam kelompoknya. Nah, yang kedua yaitu pengakuan tim. Tim recognition adalah penetapan tim yang dianggap paling menonjol atau tim paling berprestasi untuk kemudian diberikan penghargaan atau hadiah. Sumber Tridawati Syafni 2020, model pembelajaran cooperative learning. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik model pembelajaran. Nah, karakteristik kita ketahui model pembelajaran itu ada 4. Yang pertama yaitu pembelajaran secara tim. Yang kedua didasarkan pada manajemen kooperatif. Yang ketiga kemauan untuk bekerja sama. Dan yang terakhir yaitu keterampilan bekerja sama. Kita ketahui kooperatif ini adalah berkelompok atau saling berkaitan, membagi beberapa solusi dari setiap perseorangan. Sumber inovasi pembelajaran oleh Nur Ardiansyah. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis pembelajaran kooperatif. Nah, di sini ada banyak jenis-jenis pembelajaran yang bisa kita lakukan untuk bagaimana cara kita untuk belajar kooperatif secara efektif. Di sini ada 14. Yang pertama yaitu mencari pasangan, make a match. Dan yang kedua yaitu bertukar pasangan. Dan yang ketiga berpikir berpasangan berempat, think, pair, share. Dan yang keempat itu berkirim salam dan soal kepada kepala bernomor, kepala bernomor, 2 tamu, to stay, to try, keliling kelompok, kancing gemerincing, keliling kelas, lingkaran kecil, lingkaran besar, inside, outside circle, dan ke-12 yaitu tari jambu, bambo dancing. Dan yang ke-14 yaitu bercerita berpasangan, pair storytelling. Sumber kajian pustaka pembelajaran kooperatif.co.id. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.